Wa ilam yatasarraf fihi kal mauhubi. Orang yang berutang dapat memiliki begitu ia menerima barang dengan seizin pemberi utang. Sekalipun ia belum menggunakannya, perihalnya sama dengan barang yang dihibahkan. Ya artinya kalau umpamanya sudah uangnya sudah ini utang, kamu utang ya berapa juta nih uangnya 1 juta. Ya sudah bisa dipakai sama itu yang utang untuk apa saja terserah. Kayak orang diberi gitu. Ini ada masalah kado. Kado sama dengan hibah. Qala huna wal aujau bin nuqti al mutadi fil afrahi anahu hibatun la qardun. Ini tidak bisa mislihi. Guru kami mengatakan bahwa menurut pendapat yang kuat alasannya kado pengantin atau kado ulang tahun, kado yang biasa diberikan di saat-saat yang menggembirakan adalah sama dengan hibah, bukan utang, bukan kirot. Sekalipun terbiasa membalasnya dengan hal yang serupa. Meskipun besok nek kono kawin ya kene nyumbangnya podo harus sing biyen. Tapi itu umpama ndak kembalikan ya ndak apa-apa mati contohnya ya gak, bukan utang lah. Kalau utang kan mati harus diganti. Ini yang diberikan dulu mati ya wis lah orang usah ngarep balik ya. Walaupun adatnya orang yang diberi kado itu nanti balas lagi, balas. Walau anfaqo ala akhihi ar-rasidi, ini rusina. Wa yalihi sinina wa huwa sakitun la yarsi ubihi ala auja. Seandainya seseorang memberi nafkah saudaranya yang telah dewasa. Rosid di mana dewasa di sini? Rosid ini. Padahal Rosid bukan dewasa. Rosid itu maknanya meskipun belum dewasa, kalau sudah anak cerdas, sudah pintar mengelola uang itu Rosid. Gitu. Atau meskipun sudah dewasa, kalau belum bisa itu belum Rosid. Jadi ini Rosid gimana nih gimana nih apa namanya dewasa. Seandainya seseorang memberi nafkah saudaranya yang telah Rosid ya yang telah cakap bertindak dan anak-anaknya selama bertahun-tahun sedangkan ia diam saja tidak menyebut sebagai utang maka dia tidak usah membalasnya menurut pendapat yang lebih kuat alasannya. Jadi ada seorang kakak ngasih makan adiknya beberapa tahun. Ya, wong jenenge adik yang melok mangan kakak. Padahal anak adik itu iso golek mangan ya wis rusdu. Wis rosid itu. Nah, terus dia ikut utang apa hibah iku. Arek meneng ae wa sakitun meneng enggak ngomong itu utang apa. Ya lagi maka tidak boleh nagih enggak. Kecuali ngomong ke kon ya sih kon melu aku. Aku kan duit juga pas-pasan. Jadi kon melu mangan melu aku ya ngono nyaur karena kon wis kerja. Nah, ngono aku tuh jadi enggak sakit enggak meneng. Tapi kalau kakaknya memberi makan adiknya menang saja ya berarti hibah. Bukan bapak kepada anak loh. Kepada anak kan memang kewajibannya. Ini kan kepada adik itu kan kalau adiknya itu sudah terus juga sudah bisa nyari duit ya sudah tidak. Kalau adiknya blow on ya terus ya kewajiban kakaknya terus diperbolehkan menarik kembali utang yang telah diberikan. Wajah zalim muqridin istidad. Hai sebagai bimil muqarid wa inzala an milkihi summa aja al aja.
Orang yang memberi utang diperbolehkan menarik kembali utang yang telah diberikan. Yang jinggur, jika barangnya itu masih ada dalam kepemilikan orang yang berutang kepadanya. Sekalipun barang tersebut bukan miliknya lagi, tetapi saat itu kembali menjadi miliknya bila dijumpai masih utuh di tangan pengutang. Demikian menurut pendapat yang paling kuat alasannya. Umumnya diutangi sepeda motor, kau tak utangi sepeda motor. Barang lu butuh dewa, itu aja lu harus itu. Duit kan orang katon, hilang wis. Duit kan tinggu. Ya maksudnya di utang-utang bentuk yang bisa dilihat loh. Biha mau ta'alako bihi hakun lazimun karonin wa kitabatin. Fala ji'u bihi fina idin na'am lau ajarahu roja bihi. Lainnya apabila barang tersebut berkaitan dengan hak yang menjadi beban pengutang. Dan ini dalam keadaan tidak utuh lagi. Umpamanya digadekan atau dikitabahkan. Objeknya adalah seorang budak kitabah. Maka yang mengutangkan tidak boleh menyitanya dalam keadaan seperti itu. Akan tetapi yang mengutangkan dibenarkan boleh mengambilnya kembali jika barangnya disewakan oleh pengutang. Sewa oleh, tapi nek wis gede kalau digaji. Yang disewakan kan bisa kan paling-paling sewanya mana sepeda motor disewa no, utang sepeda motor disewa no sedino piro sedino mana 50.000 atau 5 atau 20.000 itu bisa dijalur nanti uangnya kan. Tapi ini digadekan kan lain, barangnya sudah pindah ke orangnya. Wajibu al-muqaidi raddul misri fil misri. Bahwa anak tu wal hubub. Walau naktan abdal sultan. Ya anahu aqrabu ila haqi. Wa raddul misri suratun fil mutaqawam. Bahwa al-hayawan wasiyab wal jawahir. Pengutang yang punya utang diwajibkan mengembalikan hal yang serupa jika yang diutangnya adalah barang yang mempunyai misal lainnya yang sama, berarti uang dan biji-bijian. Utangnya duit dolar ya baru dolar, utangnya duit rupiah pada rupiah. Biji-bijian utangnya kurma ya pada kurma, utang beras pada beras. Sekalipun uang tersebut telah ditarik dari peredaran oleh sultan. Sebab uang itulah yang lebih mendekati hak yang mengutangkan. Ini tidak bisa kalau zaman sekarang ini. Ini zaman dulu uang itu ya dicetak oleh negara. Tapi kan uangnya emas perak. Aku dulu utang emas, itu uang emas, ya dinar. Zamannya Pak Karno. Setelah zamannya Jokowi, itu cetakan emas itu sudah ditarik ganti cetakan emas yang lain. Ya, saya boleh mengembalikan tetap yang zaman dulu yang uang Soekarno. Nah, saya kan nggak bisa uang kertas kan itu nggak laku. Uang zaman Soekarno nggak laku, masuk utang balik nona uang zaman Soekarno ya, gitu loh. Jadi kalau di sini lain ya, di sini uangnya emas sama perak ya. Jadi meskipun diganti rajanya ganti bolak-balik ya, ya meskipun gambarnya sudah beda, ya masih laku, masih laku. Makanya sekarang gambarnya gambar Jokowi, ya, uang masih gambar Soekarno. Ya meskipun gambar Soekarno sekarang masih berlaku juga. Nah itu artinya kalau saya dulu utangnya uang emas capnya Soekarno, maka ketika saya sekarang akan bayar, ya emas yang capnya Soekarno itu. Jangan diganti emas yang capnya Soeharto, apa Jokowi, jangan. Maksudnya gitu. Artinya nilainya mungkin punya nilai antik dan sebagainya. Pokoknya utang yang dulu. Yang dulu.
Walau naktan abdal sultan li'annahu aqrabu ila haqqihi. Jadi ben pas. Mungkin takarannya apa campurannya sih campurannya Mas zaman Soekarno sama campuran Mas zaman Jokowi podo-podo Mas sih. Mungkin sejen jadi aku njaluk diutang biar kon utangnya itu gambar Soekarno ya aku njaluk gambar Soekarno maning. Karena itu lebih berat, lebih benar. Walau misli suratan fil mutawwim ya. Dan uang itu lebih mudah dan mengutangkan dalam hal ukuran dan timbangannya. Diwajibkan pula membayar utang dengan bentuk serupa untuk barang yang dapat ditaksir harganya, misalnya ternak, pakaian, dan permata ya. Jadi umumnya saya utang sapi, kan sudah sembelih agak sembelih. Nah sekarang saya mau nyaur. Nah nyaurnya itu ya dulu sapinya umur berapa? Umur 2 tahun, saya kan ambil umur 2 tahun kasihkan itu. Jadi artinya ada taksirannya. Ini umurnya podo, berdasarkan podo. Atau pakaian, utang pakaian atau utang cincin, utang permata ya. Permata kan ada anunya. Kita harganya misalnya ternak, pakaian dan permata. Walaya jibulu, walaya jibu bulu rodi'i anil jaiti, wala bulu misli, bigoi mahal ikrodi, ingkana lahu hordun sahihun. Ka'angkana linaklihi mu'nah, walam yatahammalha al-muqtarid, au kana al-mawdu mukhawafan. Tidak wajib menerima barang yang bermutu rendah sebagai pengembalian utang yang bermutu tinggi. Dan dia wajib pula menerima barang yang sepadan, bukan di tempat yang transaksi kira dilakukan. Satu ya. Jadi umumnya utangnya biar beras rojo lele, saya cuma di Saudi IR mau aku jalur sih kayak biar dah. Kon utang kon, nah, atau tempat menerima barangnya. Aku biar utangin nang Pemalang, barang saya ini kon nyaur barangnya nang Jakarta juga kon jual Jakarta ya mau gelem mah. Barang ini lah, gue ini. Ingkan adalah wardun sohihun dan tidak wajib pula menerima barang yang sepadan bukan di tempat transaksi atau kirot dilakukan. Jika yang bersangkutan menolaknya karena alasan yang benar, umpamanya untuk memindahkan barang tersebut ke tempatnya memerlukan biaya tambahan, sedangkan ia tidak mau menanggung biaya tersebut, atau tempat pembayaran sangat menakutkan, keamanannya tidak terjamin. Podo-podo kayak duit, tapi kok duitku nang Bandung ngono Jogone. Lah engko nang Bandung dirampok wong. Aku njeluk kok biyen kok nang Pemalang golek Pemalang. Saiki lebokno bank. Transfer Saya kita nang bank. Saya gampang bang. Iki umpama selain uang ya, selain uang. Apa utang sepeda motor, apa utang apa barang nang kono lah. Ya mesti aja enggak mau yang diberi. Wala yalzamul muqtaridu daf'u fi ghairi mahal ikrad. Illa idza lam yakun li hamlihi mu'nah. Aw lahu mu'natun wa tahammala mukrid. Lakin lahu mutalabah fi ghairi mahal ikrad bi qimatin fi mahal ikrad waqtal mutalabah fi mahal naqli mu'nah wa lam yatahammalha al mukrid ijawil itirad anhu. Pengutang yang punya uang, yang punya utang, pengutang yang punya utang, bukan yang punya uang, yang punya utang tidak wajib membayar utangnya selain di tempat transaksi kira dilaksanakan. Jadi saya utang, kemudian saya akan nyaur. Saya dulu utangnya di Pemalang. Ya saya nyaurnya di Pemalang. Saya dulu utang sapi 1. Lalu terus kalau sing tak utangi, gue ini Jakarta. Oh gue sapi Jakarta. Kecuali jika untuk pengangkutannya tidak memerlukan biaya. Cuman nangkono Tegal, mungkin orang apa lah, tak keluar sapi yang Tegal. Atau diperlukan biaya, tetapi ditanggung oleh pihak yang mengutangkannya.
Ya, tapi nyauri sekon ya sing biayai, ya wis. Akan tetapi pihak pengutang boleh menagih kepada yang mengutangkan jika penyerahan pembayarannya dilakukan selain di tempat transaksi kirot berlangsung atau permintaan yang mengutangkan. Sedangkan pengakuannya memerlukan biaya, pengangkutannya memerlukan biaya yang lebih dahulu ditanggung oleh si pengutang karena karena pengutang yang mengutangkan tidak mau menanggungnya. Dikatakan demikian karena pihak pengutang diperbolehkan meminta ganti rugi atas biaya transportasi yang telah dikeluarkannya. Dulu tanah Pemalang, pokoknya ulang Cirebon. Ya, tapi kok diganti ya, kok sekinya nggak apa-apa yang rono. Saat ini tumbak na mobil rono. Tapi rono ya ganti lah. Sekarang orang yang mengutangkan diperbolehkan mengambil keuntungan. Orang yang mengutangkan diperbolehkan mengambil keuntungan. Wajah zalil mukridin af'un yasilahu min muqtaridin karut jizaid. Qadran aw sifatan wal ajwadu birroji'i bila syartin bil akti. Lagi. Jadi orang yang utang itu lebih baik kalau ngawur itu ditambahi gitu loh. Pihak yang mengutangkan diperbolehkan memperoleh keuntungan yang diberikan oleh pihak pengutang kepadanya. Umpamanya pembayaran pengutang dilebihkan jumlah dan spesifikasinya atau pembalian berupa barang yang bermutu tinggi sebagai ganti barang yang bermutu rendah yang telah digunakan selagi adanya surplus ini tidak selagi adanya surplus ini tidak disyaratkan di dalam transaksi kirot loh. Jadi boleh bayar lebih itu boleh. Yang enggak boleh itu minta itu enggak boleh. Ini kalau tak utang ya 1 juta, engkau balik 1 juta terus enggak boleh. Tapi kalau yang utang ketika bayar ini Pak saya tambahin 100, saya utang sama 1 juta ini 1.100 itu boleh. Tapi kalau waktu ngutangnya sudah ngomong nanti kalau kamu ya saya ditambah ya itu namanya riba kalau gitu. Tapi kalau Rasulullah sering gitu Rasulullah sering pinjam apa? Pinjam sapi umur 1 tahun. Kemudian ketika nyaur umurnya 2 tahun. Kan seneng wong sing diutangi. Tapi orangnya enggak minta Rasulullah pinjam sapi umur 1 tahun besok harus bayar 2 tahun ya. Enggak gitu. Bal yusanu dzalika li muqtaridin sunnah mah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum ahsanukum qada'an kan hadis itu. Bahkan sikap seperti ini disurahkan bagi pihak pengutang. Karena ada sabda Nabi SAW yang mengatakan sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah orang yang paling baik dalam membayar utangnya. Jadi bayar utangnya ditambahi. Nah, ini membayar utang dengan yang lebih baik. Jadi utang biar beras IR dibayar beras baju lele. Walau belum mukhlisi akhzuhu. Kalau boleh hati-hati kalau firibawin. Yang mengutangkan tidak makruh menerima kelebihan tersebut. Tidak makruh, apalagi haram, tidak makruh ya kok. Ya senang lah, ya alhamdulillah, ya, ditambahi alhamdulillah. Permasalahannya sama dengan menerima hadiah. Jadi seolah-olah ini yang 1 juta saya utang, yang bayar utang, ini yang 100 hadiahnya yang utang, yang diutangi tadi. Sekalipun dalam masalah utang piutang barang ribawi. Udah. Jadi kesimpulannya kalau kita bayar utang, kalau bisa dilebihkan. Ben seneng. Wal aujahu anal muqrido yamliku zalika min ya anahu waqa'a tabaan wa aidan fa huwa yusbihul dia.
Wa muqtarido idza daba asal mimma alaihi wa ja'a annahu innama daba dzalika dhannan annahu alladhi alaihi halafa wa raja'a fihi. Pendapat yang lebih kuat wal aujah, pendapat yang paling tepat alasannya pihak yang mengutangkan dapat memiliki kelebihan tersebut tanpa mengatakan sepatah kata pun. Mengingat kelebihan tersebut mengikuti kepada pokok dan kelebihan tersebut mirip dengan hadiah. Yang terima yang punya uang ya alhamdulillah harus tambahan. Jika seorang pengutang menyerahkan pembayaran dalam jumlah lebih banyak daripada utangnya, lalu ia mendakwakan bahwa dia membayar sejumlah itu karena menduga utangnya memang berjumlah demikian, maka ia disumpah. Lalu boleh meminta kembali kelebihan yang telah dibayarkan. jadi yang kayak itu rupanya lali gitu. Utangnya 1 juta, bareng bayar 2 juta. Cari sing ngutangi, enak aku dibayar 2 juta oleh 1 juta. Barang wis lihat dina, loh aku kok bayar 2 juta, utangnya 1 juta nih. Iya. Lah ya jelas. Orang ngain orang sumpah. Orang niat ngain itu sumpah. Pengen ya anggar dulu ya kita jangan niat ngain dulu aku mantus orang ngain. Kirot yang mendatangkan keuntungan dinamakan riba. Nah, ini. Wa amal kordu bisarti cari naf'in li muqridin fafasidun. Li khabari kullu qordin jarra manfaatan bawariban. Wa jabaru dha'fahu maji'u maknahu ancam'in minasabah. Ini sudah babnya bab orang yang ngutangi jaluk luwih. Apabila kirot memakai syarat yang menguntungkan pihak yang mengutangkan, maka transaksi kirotnya batal karena ada hadis yang mengatakan bahwa setiap kirot yang membawa keuntungan dinamakan riba. Hadis ini diperkuat dengan asar sejumlah sahabat yang menguatkan pendapat yang semakna dengan hadis ini. Jadi ini ada orang ngutangi 1 juta, tapi ngomongnya ya kan kalau nyaur 1,5 juta yo, atau 1,1 juta yo. Ini batal, utang piutangnya batal, tidak bisa, tidak sah. Tidak usah lah, harus tidak utang lah. Ya harus tidak utang. Yang butuh ya gelem. Lagi butuh ya. Tapi Nah iya, dengan bersama-sama riba. Apabila kirot memakai syarat yang menguntungkan pihak yang menguntungkan, maka transaksi kirotnya batal karena ada hadis yang. Nah, wa minhu al-qardu liman yastajiru milkahu. Ay masalan bi aksara min qimatihi li ajil qardi. In waqu adzaka saton. Idh huwa hina idin haramun ijma'an. Wa ila kuriya indana. Wa haramun inda kasirin minal ulama walau subki. Jadi ada cerita Imam Hanafi itu. Imam Hanafi itu kan orangnya kaya. Jadi sering orang itu utang sama Imam Hanafi. Lah itu Imam Hanafi itu pernah ada kehujanan terus jadi ngomong mampir di sini. Gimana itu? Oh jangan, orang itu utang saya. Kalau saya mampir di situ aku diwedangi barang. Oh koyok bayar bunga rentang lo. Jadi enggak gelem. Ane ana wong utang ngono iku gak gelem Imam Hanafi mampir nang omahe iku. Makan ku diwedangi jare engko sangane aku ndelok anu sampai nang emperane kok ora gelem, nang emperane ora gelem. Juga luru anu tempat lain. Hanafi yang hati-hati ini ya. Jadi jangan sampai
Nah, ini yang wamil alkohol yang menyesuaikan. Contoh yang termasuk riba korot ialah memberi utang kepada orang yang menyewa hak milik orang yang bersangkutan dengan harga lebih tinggi daripada harga sebenarnya. Karena utang itu sendiri, jika sewa tersebut merupakan syarat bagi perolehan utang lewat jual beli. Dikatakan demikian karena hal seperti itu secara ijma disebut ulama diharamkan. Jadi apa namanya, utang kepada orang yang menyewakan hak milik orang yang bersangkutan dengan harga lebih tinggi daripada harga sebenarnya. Jadi utang sepeda motor, lalu saya ono utang sepeda motor, terus akhirnya kalau bayar sewa kredit gitu kan regane kan 15 juta. Nah, kemudian engkau setorane sejuta, sejuta, 2 juta ping 15. Jadi kan lagi itu apa? Ini sewa nih. Jadi nyaur utang kalau sewa barang. Nyaur utang karo sewa. Bibir. Iya kan ngono kan. Cuman Jadi harganya barang itu kan cuma 15 juta. Tapi engkau bayar kon 11 juta. Lah sing 10 juta ku sewane. Sewa kan juruluna wis jinggo. Berarti kan nyewa. Lagi nang ini ngomong ngono mau. Jadi contoh yang termasuk riba korot ialah memberi utang kepada orang yang menyewa hak milik orang yang bersangkutan dengan harga lebih tinggi daripada harga sebenarnya. Karena utang itu sendiri, jika sewa tersebut merupakan syarat bagi perolehan utang, sewa jual beli, dikatakan demikian karena seperti itu secara ijma sebagian ulama diharamkan. Jadi sangat banget ya. Kalau ada orang meminjamkan, ini tak pinjami uang 1 juta aku tapi ternonang gedangan kuno sih ya. Itu pun katanya riba. iya, itu enggak juga jane mung njaluk. Sekarang ini orang enggak apa-apa. Kayak Imam Hanafi kan memang terlalu hati-hati ya. Wong jika wedangan biasa, Oke, sampai enggak gelem. Sing kalau YouTuber itu kan sebenarnya enggak apa-apa juga. Aku orang gedangan kan utang juta ngeterang gedangan. Ya wis aku panen gedangan bisa. Enggak itu sing sewa itu mau sewa. Jadi memang ini sepeda motor kamu beli cicil ya terus sewa selama belum nyaur nyewa lah. Jadi ini sewa beli sini. Sewa sambil membeli, sambil utang. Tapi 1 kali tok itu ya. Nanti habis itu bayarnya besok 1 juta ngono ya. Enggak nyicil. Ya artinya kan nyewa juga, nyewa bulanan ini lah. Jadi enggak nyicil ya, taruhlah harganya 25 juta. Kali 15 juta, tapi karena 5 tahun dari 5 tahun terus wis dihitung kono hitung-hitungannya wis dihitung. Jadi mulai Torane 500, bayar 200. luwih 500 apa lah. Kalau gini, saya yang membelikan sepeda motornya itu saya, terus mari ngono tak pinjamkan sama orang itu. Iki tukun utangan 15 juta, tapi kok aku kayak ono 20 juta. Sing 15 juta itu engko di cash, yang 10 juta itu engko sampean cicil ngono.
yang membelikan aku, tapi yang membelikan saya untuk orangnya. Apa ya? Iya, memang jual beli itu terserah akad-akadnya. Kalau akadnya benar ya bisa tidak jadi riba. Jadi seperti itu ya. Contohnya begini. Ini sepeda motor kamu bayar kontan pun 25 juta. Kamu kredit ya 25 juta. Akhirnya itu dihargai 25 juta. Gitu. Lah mau akhirnya dikredit 25 juta bagi 5 tahun sekian per bulan. Makanya itu bank syariah lah ngono bank syariah. Jadi bank syariah itu tidak pakai bunga, tapi dia menjual umpamanya aku tuku sawah ya. Iku sawah itu dituku kalau bank syariah. Sawah itu dituku rekan sekian ratus juta. Lalu saya kredit ke bank syariah. Gitu. Padahal ya dokono arti hitung-hitungnya itu harga sing sebenarnya kan cuma 100 juta. Kemudian karena lewat bank syariah 150 juta loh. Nah, tapi kan itu memang akadnya memang akadnya memang jual beli harga 250 juta harganya gitu. Sehingga muamalah itu memang harus pandai-pandai menghela. Pandai-pandai akadnya loh. Jangan sampai akadnya keliru. Kalau akadnya keliru jadinya lah. Yes. Helah ambe mahilah iku apa artine bedanya? Helah kan masdar. Mahilah itu apa sih? Mahilah itu apa? Itu dapat hilah juga. Ambo anak jeneng ono. Masdar mim itu, yang hilah masdar gharu mim, yang mahilah masdar mim. Masdar mim. Karena fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan itu. Itu fa'ala yaqulu fa'lan. Fa'lan ini kan masdar gharu mim. Wa maf'alan masdar mim. Helah wa maf'al. Ya podo aja sih maknanya podo. Maksudnya fi'il madine iku kok halal ngono. Helah. Hala ya hilu. Allah ya. Itu hala kan halala. Hala ya hilu helatan. Sudah sekarang korek dengan syarat gede. Wajul ikradu bisa silohni abil kafil. Walau pula akrid ada mi'atan wa ana laha dominun. Faqraduhu al-mi'ah. Au ba'duha kana dominan al-aujah. Lil hajati kalqi mata'aka fil bahri. Wa alaya bamanhu. Diperbolehkan kirot memberi utang dengan syarat gade atau jaminan. Jadi sampai nape utang aku, ora nyaur. Ndi gadine apa kene sore kene barang sampean. Oh. Ke sepeda motor tak gadine sampean tokon kene. Seandainya seseorang mengatakan berilah utang orang ini sebanyak 100 dan akulah yang menjaminnya. Kemudian lawan bicara memberinya utang 100 atau sebagainya. Maka dia menjadi penjaminnya menurut pendapat yang paling kuat alasannya. Karena diperlukan. Perihalnya sama dengan perkataan seseorang. Campakkanlah barangmu ke laut dan akulah yang akan menjamin ganti ruginya. Ya artinya ini juga dua masalah. Yang satu gade, jadi ya gade. Jadi kamu mau utang sama saya, nanti saya tidak kenal kamu, nggak apa kok.
Ya sudah Pak, ini Pak, saya gadekan ini. Saya punya apa BPKB ya, teken. Nah, jadi ben kok ditebus kan. Tuh, kemudian lagi yang ini. Yang ini apa namanya? eh, jaminan jaminan. Kalau jaminan lain lagi. Jaminan kan bukan jaminan orang. Jadi ada orang utang yang jamin si A. Nah, ini orang diutangi saya yang jamin. Nah, nanti kalau orang yang tidak nyaur ya saya yang ditagih. Karena orangnya sudah 5 hari, katanya 5 hari ini sudah lebih. Ya terus lagi sama saya. Ya, saya namanya saya itu yang jamin, yang jamin. Waqal Baghawi rawi ja'al Malik al-Qardha wal akhidu wal wadi'ah. Suddiqal akhidu li anal asa adamul doman. Khilafan lil Anwar. Al-Baghawi mengatakan seandainya pemilik barang menggugatnya sebagai utang, sedangkan penerima mengakuinya sebagai barang titipan, maka yang dibenarkan adalah pihak penerima barang, karena pada asalnya tidak ada tanggungan. Lain halnya menurut apa yang tertera dalam kitab Al-Anwar. Yang didengar adalah perkataan pemilik barang. Gimana? Jadi ini di pengadilan ya, seandainya pemilik barang menggugat sebagai utang ya, saya digugat, saya katanya utang sepeda motor. Ya. Sedangkan si penerima mengakunya sebagai barang titipan. Enggak, saya enggak utang, dia titip barang sama saya. Maka yang dibenarkan adalah pihak penerima barang. Saya yang dibenarkan. Karena pada asalnya tidak ada tanggungan. Jadi ini kok sekarang kamu mau ambil, ini ambil. Ini barang titipan, bukan. Artinya kalau kalau utang kan punya risiko. Dulu saya kan ngutangi kamu kan sepeda motornya baru. Lah ini sudah lama di situ. Lah ya kamu titipnya 2 tahun gak dijupuk-jupuk. Ya sudah lama gitu. Minta yang baru. Oh ini kamu titip kok, bukan saya bukan saya utang. Itu ya. Tapi bisa terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Makanya lebih baik itu ya ditulis. Ya ditulis kan apa punya utang, apa punya titip. Ya kan. Jadi banyak sahabat itu ya. Banyak sahabat kan sering titip barang sama kawannya. Titip nih. Titip. Kenapa? Karena dia mau perang, mau pergi. Jadi mau pergi jauh, kalau mungkin pulangnya titip. Nah itu biasanya dititipin nggak mau. Jangan titip, utang saja, tak utang. Utang. Kamu berapa dinar nih? 1.000 dinar. Ya sudah 1.000 dinar. Kalau kamu titip kan saya tidak bisa pakai. Kalau saya utang kan saya pakai, tidak apa-apa. Nanti kamu datang saya sauri gitu loh. Jadi bedanya titip sama utang itu gitu. Kalau utang itu boleh dipakai, kalau titip tidak boleh dipakai. Ini saya titip emas 1.000 dinar. Ya kudu disimpan dan berangkas itu. Kalau di belanja no gak oleh. Tapi kalau ini utang itu loh. Jadi perbedaannya di situ antara utang sama titip. Loh. Rohan gade sekarang. Babnya sudah selesai. Dengan bab gade. Wayasi rohnun. Wahwa ja'lu ainin ya juju bai'uhu wasikotan bidrenin istaufa minha inda ta'adhi wafaihi. Fala yasihu rohnu waqfin wa ummi waladin bijabin wa kubulin karo hantu warta hantu. Rohen adalah gade, hukumnya sah.
Maksudnya apa? Yaitu menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang. Kelak kalau akan dibayar darinya jika si pengutang tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Jadi tujuannya Gade itu mau untuk nyaur. Gade gelang 5 juta, gelangnya 20 gram. Nah nanti kalau sudah perjanjiannya berapa? 5 bulan. 5 bulan kok nggak nyaur, ya dijual sama pegadaian emasnya itu. Kalau lebih nanti diberikan kepada orangnya. Ini laku sekian. Jadi turahnya sekian. Balik kan. Juga gadis bermotor, apa gadis apa saja gitu. Jadi sampai jangka waktu tertentu tidak diambil, tidak nyaur, ya terus dijual untuk nyaur. Rohan atau gade hukumnya sah, yaitu menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang. Kelak akan dibayar darinya jika si pengutang tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf dan umul walad, budak yang perempuan yang punya anak dari tuannya. Transaksi gade sah melalui ijab dan kubur, seperti aku gadekan, lalu dijawab aku terima gade ini. Jadi di Quran itu ada, Quran itu ada. Jadi biasanya itu para sahabat itu gade itu kalau kesulitan di perjalanan itu, di perjalanan mau utang kan angel, kok nggak kenal masuk wong gelem ngutangi kok nggak kenal. Akhirnya gade, wis ini aja. Saya diberi uang 5 juta. Ini barang saya tinggal. Saya janji 5 bulan. Kalau 5 bulan saya nggak datang ya jual aja barang ini. Kan barang ini taksir lah. Oh ini ya bisa laku 10 juta ini. Ya sudah nggak apa-apa. Taruh. Jadi gade itu mesti ditaksir barangnya. Barangnya cocok enggak untuk mbaknya utang. Kalau enggak. Jadi tidak usah saksi-saksinan. Kalau sudah gade itu tidak usah saksi-saksinan. Ya, percaya sih kayak duit, kayak naruh barang itu saja. Tapi kalau utang kan harus saksi ya, utang, tulis, saksi ini. Sebab gue gak gelem nyaur, kan loh itu loh orang saksi ini loh. Nah itu kan gak gelem nyaur, ya dijual barangnya. Oh. Itu gampangnya nih, rohan itu di situ. Tapi kalau pegadaian di kantor pegadaian ya, kayaknya sama saja dengan ditulis. Nanti kalau malah bahaya tuh di pegadaian. Jadi umumnya naruh emas 20 gram ya. Itu utangnya cuma berapa juta gitu. Itu ya biasanya dilelang. Kan nggak ada orang beli. Nggak dijual gitu. Dilelang. Dilelang pas lakunya murah ya umus hilang tuh. Makanya di kantor pegadaian itu banyak barang-barang murah karena pastinya dilelang. Ya pegadaian juga kadang-kadang rugi lah. Utangnya 1 juta kok hilang lakunya cuma 800 ya bukan rugi. Barangnya padahal larang lah dijual temenan ngono bisa 2 juta. Iku mana kadang-kadang akeh wong seneng tuku nang pegadaian. Golek orang pegadaian. Tapi pegadaian kan ya pinter gak akan lepas kalau lelang kalau tidak di atas hutangnya. Kalau di atas hutangnya boleh lepaskan. Tapi harus siap kumpul tadi. Siap kumpul jadi tertulis gitu. Wa istaratu mamaro fil bai'i min ittisali lafzaini wa tawafukihima maknan. Wa ya'ti huna khilaful mu'atati min ahli tabarru'i. Dalam hal ini disyaratkan pula hal-hal yang telah lalu pembahasannya dalam masalah jual beli. Itu hendaklah kedua lafaz ijab dan qabul berhubungan langsung dan sesuai dengan pengertiannya, tetapi yang ada dalam bab gade berbeda dengan hal yang ada dalam mu'atoh.
yaitu dilakukan oleh orang yang berhak mentasarufkan hartanya. Jadi ahli tabaruk itu punya orangnya cerdas, bukan orang bloon. Ada orang bloon ya orang oleh. Fala yurhinu waliyun abang kana au jaddan au wasiyan au hakiman mala subiyin wa majnunin kama la yartahinu lahuma illa liduratin au ghibtatin zahiratin wa yajuzu lahu rahnu wal irtihan. Untuk itu seorang wali, ya, wali maksudnya wali yang pengampu tadi. Untuk itu seorang wali tidak boleh menggadaikan harta anak kecil dan orang gila. Dia walinya orang gila atau dia walinya anak kecil. Maka tidak boleh menggadaikan. Baik dia sebagai ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau sebagai hakim sekalipun. Tidak boleh pula menerima gade atas nama keduanya anak kecil dan orang gila. Kecuali karena keadaan darurat atau keuntungan yang jelas. Barulah wali atau lainnya boleh menggadekan dan menerima gade. Jadi kalau orang anak kecil ada walinya kan, anak kecil, anak yatim, kemudian orang gila, gitu. Orang yang bloon. Ka'ayyudhana ala ma yaqtaridu li hajatil mu'nati liwafiya mimma yantaziru minal gullah akhiratain kaya tahina ala ma yuqriduhu aw yabi'uhu mu'ajjalan lidrotirah nahbin aw nahbihi liluzum irtihani isinahin. Sebagai contoh ialah wali menggadaikan barang milik orang yang berada dalam perwaliannya untuk jaminan utang buat keperluan nafkah biaya hidup orang yang bersangkutan. Kelak wali melunasi dari keuntungan yang sedang ditunggunya atau piutang di saat pembayarannya tiba. Ini contoh contoh menggadaikan barang orang yang dalam karena darurat tadi, karena ada kecuali darurat itu. Ada orang diperbolehkan. Kenapa? Untuk makan ini, untuk makannya anak-anak yatim itu tidak ada yang dimakan. Jadi terpaksa digadaikan dulu, nanti ada yang dipinjam orang itu nanti datang atau hasilnya ada panen. Contoh lainnya, wali menerima gade sebagai jaminan utang yang diberikannya atau barang milik orang yang dalam perwalian. Ia jualkan dalam masa tertentu karena keadaan darurat, pasti dirampok atau keadaan darurat lainnya. Mengingat menerima gade dalam keadaan seperti itu merupakan suatu keharusan demi melindungi harta orang yang berada dalam perwaliannya. Jadi daruratnya karena dirampok kan. Ini saya pegang emas barangnya ini. Emasnya anak yatim ini. Akhirnya saya gadekan di sana disimpan dekat karena kan aman. Jadi saya gadekan itu biar ini aman, tidak dicolong orang, nggak dirampok. Nah begitu namanya boleh gitu. Alam belasan puluh lebih. Ada yang tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanika wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tuqdilana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha syarayat min jami'il khairati bil hayyi wal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa